Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman. Kenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ranti, Astrilia, lalu Eva, Restu, dan saya sendiri Nur Astri dengan mata kuliah Mikrobiologi Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Umi Baroroh, Sarjana Sains Magister Bioteknologi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengujian endotoksin pada sediaan farmasi steril. Kenapa sih endotoksin perlu dilakukan uji endotoksin? Buat lebih lanjutnya, yuk simak video selanjutnya. Sediaan larutan steril yang diberikan dalam dosis besar pada manusia secara intravena kadang-kadang dapat menimbulkan reaksi berupa demam tinggi. Maka dari itu, salah satu syarat dari sediaan injeksi intravena ialah bebas dari pirogen atau endotoksin. Pirogen atau endotoksin merupakan senyawa molekular tinggi yang dinyatakan dalam lipoposakarida. Maka dari itu, pengujian endotoksin ini perlu dilakukan untuk menghindari reaksi demam tersebut setelah pemberian injeksi. Untuk itu, perlu dilakukan pengujian endotoksin untuk memastikan bahwa sediaan terbebas dari endotoksin. Ada beberapa metode pengujian endotoksin, diantaranya adalah Guilford, turbidimetri, dan kromogenik. Pada pengujian kali ini, kami menggunakan metode Guilford, yang dimana parameternya ialah terbentuknya gel pada tabung pirotel. Pengujian ini kami menggunakan 4 sampel pengujian, diantaranya kontrol positif menggunakan larutan stok endotoksin, kontrol negatif menggunakan LARV inhibitor, dan menggunakan 2 sampel. Yang pertama sampel water for injection dan kedua sampel infused water for injection. Sebelumnya, LAL atau Limulus amobacillisat merupakan ekstrak air sel darah dari kepiting tapakura yang dimana LAL ini digunakan dalam kontrol positif pengujian karena LAL ini dapat bereaksi dengan endotoksin yang dimana endotoksin terdapat lipoposakarida dan LAL ini dapat bereaksi dengan lipoposakarida yang menjadikan LAL ini dapat mendeteksi adanya endotoksin. Selanjutnya, CSE atau kontrol standar endotoksin merupakan pembanding yang digunakan sebagai kontrol positif dalam pengujian uji endotoksin. Dan parameter untuk hasil uji endotoksin kali ini, jika hasilnya positif maka akan terbentuk gel dan jika dibalikan tidak akan mengalir. Dan untuk hasilnya negatif maka tidak akan terbentuk gel dan tabung reaksi dibalikan akan mengalir. Selanjutnya, ini adalah pembahasan dari pengujian yang telah kami lakukan disandingkan dengan literatur. Lalu standar pengujian dari standar positif yang telah kami lakukan dengan larutan endotoksin menggunakan pirotel LAL single test vial atau STV didapatkan hasil yang kompak. Nah, hasil yang kompak ini dibuktikan dengan sebuah pirotel yang dibalikkan 180 derajat tidak akan tumpah. Hasil yang positif ini dikarenakan enzim dari gram negatif bakteri mengkatalisis proenzim dari LAL pirotel single test vial. Lalu enzim yang diaktifasi ini menghidrolisis ikatan spesifik dari protein itu sendiri, dari protein penggumpal, lalu bereaksi dengan reaksi LAL pirotel dari STV tersebut sehingga menjadi bagian yang larut dan tidak larut. Menurut literatur, sediaan injeksi dalam volume besar memiliki batas toleransi endotoksin sebesar 0,25 endotoksin unit per mililiter. Enzim tersebut terbentuk akibat adanya inisiasi kaskade protease oleh kombinasi LPS dan zimogen faktor C. Faktor C diaktifkan menstimulasi faktor B yang mengubah enzim procoating menjadi enzim coating. Nah, kedua ikatan peptida dalam koagulagen dibelah secara katalitik untuk membentuk gel. Dari pengujian LAR Regen Water atau LARW, bebas endotoksin dengan menggunakan STV didapatkan hasil tidak terbentuknya gel. Larutan langsung tumpah ketika STV diputar sampai terbalik 180 derajat. Hasil yang negatif disebabkan karena tidak adanya endotoksin di dalam LARW. Dua tabung lainnya yang berisi sampel ialah yang pertama sampel WFI atau water for injection dan sampel yang kedua yaitu infused WFI. Hasil dari keduanya yaitu menunjukkan hasil negatif yang menunjukkan bahwa sampel yang diuji tidak mengandung endotoksin dan bebas dari endotoksin.
Berdasarkan pengujian kali ini dapat disimpulkan bahwa sampel WFI dan infusa WFI negatif, tidak terbentuk gel. Hal ini menunjukkan bahwa sampel tidak terdapat endotoksin.